Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Ibu Lelanti. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pupuk dan pemupukan. Next. Anggota kelompok 2 ada Safina Mutia Husna dengan NIM 106, Idah Ayu Fatimah dengan NIM 107, Veronica Estika Mawarni dengan NIM 108, Imam Sugiragung Saputra dengan NIM 109, Fauzan Ridho Nur Ahmadi dengan NIM 110, Regita Maharani dengan NIM 111, Eli Istiqomah dengan NIM 112, Stefania Nersiartista Putri dengan NIM 113, dan Amanda Kurniawati Cahyaning Tias dengan NIM 114. Baik, yang pertama adalah pengertian pupuk dan pemupukan. Pengertian pupuk sendiri adalah bahan yang mengandung suatu unsur hara atau satu unsur hara atau lebih yang jika diberikan ke pertanaman dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman. Sedangkan pemupukan adalah penambahan satu atau beberapa unsur hara yang tersedia atau dapat bersedia ke dalam tanah atau tanaman untuk dan atau mempertahankan kesuburan tanah yang ada. Jadi pupuk itu merupakan kandungan unsur hara, sedangkan pemupukan yaitu pemberian pupuk kepada tanaman. Next. Klasifikasi pupuk dibagi menjadi 8 kelompok, yaitu yang pertama berdasarkan kandungan unsur haranya, yang kedua berdasarkan kandungan unsur haranya, yang ketiga berdasarkan reaksi kimianya, yang keempat berdasarkan asal bahan dan pembuatannya, yang kelima berdasarkan senyawa penyusunnya, yang keenam berdasarkan cara aplikasinya, yang kedelapan berdasarkan bentuk fisik, yang ketujuh berdasarkan bentuk fisik, yang kedelapan berdasarkan indeks garam. Yang pertama berdasarkan reaksi kimianya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pupuk tunggal. Pupuk tunggal adalah pupuk yang hanya mengandung satu unsur hara tertentu saja. Contohnya yaitu pupuk urea atau pupuk nitrogen hanya mengandung nitrogen saja. Kemudian ada pupuk majemuk, yaitu pupuk yang mengandung lebih dari satu unsur hara. Contohnya pupuk NP yang mengandung nitrogen dan fosfor, dan pupuk NK mengandung nitrogen dan kalium. Selanjutnya ada pupuk lengkap, yaitu pupuk yang mengandung unsur hara yang lengkap, baik unsur hara makro maupun unsur hara mikro. Bahkan ada pupuk lengkap yang juga mengandung bahan pestisida. Yang kedua berdasarkan unsur haranya, berdasarkan kadarnya. Yang pertama, pupuk dengan kadar unsur hara tinggi atau konsentrat memiliki kandungan lebih dari 30%. Contohnya pupuk TSP memiliki kandungan 45% P2O5 dan HCl 60% K2O. Selanjutnya ada berkadar hara sedang memiliki kandungan 20% sampai 30%. Contohnya Abu Dapur yaitu 10% sampai 20% K2O. Dan ada yang berkadar hara rendah atau ordinar memiliki kandungan kurang dari 20%. Contohnya pupuk FMP memiliki 19% kalium. Yang ketiga berdasarkan reaksi kimia. Ada pupuk masam dengan kandungan pH kurang dari 7. Contohnya ada pupuk ZA. Dan selanjutnya ada pupuk netral memiliki pH mendekati 7. Contohnya pupuk kapur amonium sendawa CaCO3. Selanjutnya ada pupuk basa dengan pH lebih dari 8. Contohnya pupuk NaNO3. Yang keempat berdasarkan asalnya
Bahan dan pembuatannya. Ada pupuk alam, adalah pupuk yang bahan-bahannya berasal dari alam, baik yang dapat dimanfaatkan maupun yang memerlukan proses pengolahan. Contohnya ada pupuk kandang. Selanjutnya ada pupuk buatan, adalah pupuk yang dibuat oleh pabrik dengan mengolah sumber daya alam atau bahan mineral menggunakan reaksi kimia atau fisika. Contohnya adalah pupuk urea. Kemudian ada pupuk berdasarkan senyawa penyusunnya. Yang pertama ada pupuk orgawan. Contohnya adalah pupuk kandang, kompos, pupuk hijau, dan humus. Kemudian ada pupuk anorganik. Pupuk anorganik adalah jenis pupuk yang berasal dari bahan anorganik. Biasanya mengandung unsur hara atau mineral tertentu. Jenis pupuk ini biasanya dikenal dengan sebutan pupuk kimia. Contohnya adalah pupuk urea mengandung unsur nitrogen, SP36 mengandung unsur fosfor. Lanjut. Kemudian yang keenam ada pupuk berdasarkan cara aplikasinya. Yang pertama ada pupuk akar. Pupuk akar adalah pupuk yang fokus pemberiannya agar dapat terserap oleh akar tanaman. Contohnya adalah pupuk urea. Kemudian ada pupuk daun. Pupuk daun adalah jenis pupuk yang ditunjukkan agar dapat diserap oleh daun. Penyerapan pupuk oleh daun dilakukan oleh stomata, mulut daun. Contohnya adalah pupuk NPK 10, 55, 10. Lanjut. Kemudian nomor 7 berdasarkan bentuk fisiknya. Yang pertama pupuk padat. Pupuk padat adalah pupuk yang berbentuk bahan padat seperti bentuk onggokan, remahan, butiran atau kristal. Pemakaian pupuk padat langsung diberikan atau ditaburkan ke media tanam. Contohnya adalah humus, pupuk kandang, pupuk urea. Kemudian ada pupuk cair. Pupuk cair adalah pupuk yang berbentuk bahan cairan berupa konsentrat atau cairan. Pemakaian pupuk ini dilakukan dengan penyemprotan dan penyiraman. Contoh pupuk ini adalah pupuk kosarin, pupuk amonia cair, pupuk organik cair. Selanjutnya, berdasarkan indeks garam. Indeks garam menunjukkan kepekatan elektrolit setelah terjadinya pelarutan pupuk. Diukur dengan kenaikan tekanan osmotiknya. Semakin tinggi nilai indeks, lanjut. Selanjutnya yaitu manfaat dan peranan pupuk bagi tanaman dan tanah. Secara umum, pupuk sendiri dibagi dalam dua kelompok, yaitu pupuk organik dan pupuk anorganik. Yang pertama yaitu peranan dari pupuk organik. Yang pertama, pupuk organik dapat memperbaiki sifat-sifat tanah baik dari segi sifat fisika, sifat kimia, maupun sifat biologi tanah. Yang kedua, pupuk organik mampu berperan memobilisasi atau menjembatani hara yang sudah ada di tanah, sehingga mampu membentuk partikel ion yang mudah diserap oleh akar tanaman. Yang ketiga, pupuk organik berperan dalam pelepasan hara keracunan. Yang keempat, pupuk organik dapat meningkatkan struktur tanah dalam arti komposisi partikel yang berada dalam tanah lebih stabil dan cenderung meningkat karena struktur tanah sangat berperan dalam pergerakan air dan partikel udara dalam tanah, aktivitas mikroorganisme, pertumbuhan akar, dan kecambah biji. Yang kelima, pupuk organik dapat membantu menjaga kelembapan tanah dan mengurangi tekanan atau tegangan struktur tanah pada akar-akar tanaman. Yang keenam,
Pupuk organik sangat membantu mencegah terjadinya erosi lapisan atas tanah di mana lapisan atas tersebut mengandung banyak hara. Yang ketujuh, pupuk organik dapat berperan sebagai ZPT atau zat pengatur tumbuh tanaman. Di antaranya mengatur kecepatan pertumbuhan dari masing-masing jaringan dan mengintegrasikan bagian-bagian tersebut untuk menghasilkan bentuk yang kita kenal sebagai tanaman. Yang kedelapan, pupuk organik sebagai sumber enzim atau katalisator dalam metabolisme kehidupan tanaman. Next. Manfaat pupuk organik sendiri tadi kan terhadap sifat fisika, kimia, dan biologi tanah. Dari segi sifat fisika tanah, pupuk organik dapat meningkatkan kemampuan tanah menahan air atau biasa disebut dengan water holding capacity, di mana ini dikaitkan dengan sifat polaritas air yang bermuatan negatif dan positif yang selanjutnya berkaitan dengan partikel tanah dan bahan organik. Air tanah mempengaruhi mikroorganisme di dalam tanah dan tanaman yang di atasnya. Yang kedua, warna tanah menjadi lebih coklat atau kehitaman. Hal ini meningkatkan penyerapan energi radiasi matahari yang kemudian mempengaruhi suhu tanah. Yang ketiga, dapat merangsang granulasi agregat atau mematapkannya, di mana salah satu peran dari bahan yang ada di dalam pupuk organik yaitu sebagai granulator merupakan untuk memperbaiki struktur tanah tersebut. Peranan bahan organik yang ada di dalam pupuk organik sendiri dapat dalam pembentukan agregat yang stabil terjadi karena mudahnya tanah membentuk kompleks dengan bahan organik. Yang keempat, meningkatkan populasi mikroorganisme tanah. Dengan melakukan penambahan bahan organik di dalam tanah dapat meningkatkan populasi mikroorganisme tanah, diantaranya jamur dan bakteri. Karena bahan organik digunakan oleh mikroorganisme tanah sebagai penyusun tubuh dan sumber energinya. Misela atau hifat jamur tersebut mampu menyatukan butir tanah menjadi agregat. Sedangkan bakteri berfungsi sebagai semen yang menyatukan agregat tersebut. Yang kelima yaitu menurunkan plastisitas dan menurunkan bulk density tanah. Yang keenam, meningkatkan secara fisik butir-butir prima oleh miselia jamur dan actinomycetes. Dengan cara ini, pembentukan struktur tanpa adanya fraksilia dapat terjadi di dalam tanah. Dan yang terakhir yaitu untuk menstabilkan suhu tanah. Next. Dari segi sifat kimia, yang pertama dapat meningkatkan daya serap dan kapasitas tukar kation atau biasa disebut dengan KTK. Sekitar setengah dari KTK kapasitas tukar kation 2-30 kali lebih besar daripada koloid mineral yang meliputi 30% sampai 90% dari tenaga jerap suatu tanah mineral. Meningkatkan KTK akibat penambahan bahan organik dikarenakan pelapukan bahan organik akan menghasilkan humus atau koloid organik yang merupakan permukaan dapat menahan unsur hara dan air sehingga dapat dikatakan bahwa pemberian bahan organik dapat menyimpan unsur-unsur hara dan air yang diberikan di dalam tanah. Meningkatkan KTK menambah kemampuan tanah untuk menahan unsur-unsur hara tersebut. Yang kedua yaitu meningkatkan kation yang mudah dipertukarkan dan pelarutan sejumlah unsur hara dan mineral oleh asam humus. Bahan organik sendiri dapat menjaga keberlangsungan suplai dan ketersediaan hara dengan adanya kation yang mudah dipertukarkan. Nitrogen, fosfor, dan belerang diikat dalam bentuk organik dan asam humus hasil dekomposisi bahan organik akan mengekskresi unsur hara dari batuan mineral. Ketiga, dapat mempengaruhi bahan organik yang bersifat buffer dapat meningkatkan atau malah menurunkan pH tanah. Hal ini bergantung pada jenis tanah dan bahan organik yang ditambahkannya. Penurunan pH akibat penambahan bahan organik dapat terjadi karena dekomposisi tanah organik yang banyak menghasilkan asam-asam amino dominan. Sedangkan kenaikan pH akibat penambahan bahan organik yang terjadi pada tanah masam di mana kandungan aluminium tanah tinggi. Terjadi karena bahan organik mengikat Al sebagai senyawa kompleks sehingga tidak terhidrolisis lagi.
Yang keempat, unsur nitrogen, fosfor, dan sulfur diikat dalam bentuk organik sehingga terhindar dari pencucian, kemudian tersedia kembali, di mana unsur-unsur tersebut diikat dalam bentuk organik atau dalam tubuh mikroorganisme sehingga terhindar dari pencucian, kemudian tersedia kembali. Berbeda dengan pupuk komersial di mana biasanya ditambahkan dalam jumlah yang banyak karena sangat larut air sehingga pada periode hujan terjadi kehilangan yang sangat tinggi. Nutrien yang tersimpan dalam residu organik tidak larut dalam air sehingga dilepaskan oleh proses mikrobiologis. Kehilangan karena pencucian tidak seserius seperti yang terjadi pada pupuk komersial. Sebagai hasilnya, kandungan nitrogen tersedia stabil pada level intermediate dan mengurangi bahaya kekurangan dan kelebihan. Bahan organik berperan sebagai penambah hara nitrogen, fosfor, dan kalium bagi tanaman dari hasil menetralisasi oleh mikroorganisme. Mineralisasi sendiri merupakan lawan dari kata dari imobilisasi. Transformasi oleh mikroorganisme dari seluruh unsur nitrogen pada protein menjadi amonium dan nitrit. Melalui mineralisasi sendiri, unsur hara menjadi tersedia bagi tanaman. Dan yang terakhir yaitu dapat meningkatkan ketersediaan mineral. Selanjutnya dari segi sifat biologi, dapat jumlah dan aktivitas metabolik organisme. Bahan organik merupakan sumber energi dan bahan makanan bagi mikroorganisme yang hidup di dalam tanah. Mikroorganisme tanah saling berinteraksi dengan kebutuhannya akan bahan organik karena bahan organik menyediakan karbon sebagai sumber energi untuk tumbuh. Dan yang kedua yaitu kegiatan jasad mikro dan membantu dekomposisi bahan organik meningkat. Bahan organik segar yang ditambahkan ke dalam tanah akan dicerna oleh berbagai jasad renik yang ada dalam tanah dan selanjutnya dekomposisi jika faktor lingkungan mendukung terjadinya proses tersebut. Dekomposisi berarti perombakan yang dilakukan oleh jumlah mikroorganisme atau unsur biologi dalam tanah dari senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Hasil dekomposisi berupa senyawa lebih stabil yang disebut dengan humus. Makin banyak bahan organik, maka makin banyak pula populasi jasad mikro di dalam tanah. Next. Selanjutnya itu peranan dari pupuk anorganik, maaf. Yang pertama yaitu sebagai penambah unsur hara atau nutrisi tanaman. Jadi ketika kita dapat menambahkan unsur hara tertentu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tanaman. Yang kedua, mampu menyediakan hara dalam waktu yang relatif cepat. Pupuk anorganik mudah terurai dan dapat langsung diserap oleh tanaman. Yang ketiga, dapat menurunkan pH tanah, sehingga memberikan reaksi tanah yang bersifat asam. Hal ini terjadi karena mineral yang tidak dimanfaatkan mampu bereaksi dengan air yang ada di dalam tanah dan membentuk suatu senyawa asam. Untuk mencegah hal ini, status nutrisi dari tanaman dan tanah perlu dinilai sebelum menerapkan pupuk anorganik tersebut. Yang keempat, dapat memberikan nutrisi yang langsung terlalu ke tanah dan siap diserap tumbuhan tanpa memerlukan proses pelapukan. Dan yang terakhir yaitu pupuk anorganik dapat merangsang pertumbuhan secara keseluruhan khususnya pada cabang, batang, daun, dan berperan penting dalam pembentukan hijau daun. Next. Pengelompokan hara makro dan mikro. Hara makro dan mikro. Nutrisi yang dibutuhkan pada suatu tanaman pada umumnya merupakan bagian-bagian unsur hara, di mana secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Next. Unsur hara makro atau makronutrition yaitu unsur tanaman dalam jumlah besar. Contohnya itu seperti nitrogen,
fosfor, kalium, sulfur atau belerang, kalsium, dan magnesium. Unsur hara mikro adalah unsur tanaman yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Contohnya yaitu zat besi, mangan, boron, dan molybdenum. Manfaat unsur hara makro dan mikro. Untuk memacu pertumbuhan tanaman secara umum, berperan dalam pembentukan klorofil, asam amino, lemak, enzim, dan senyawa lain. 2. Fosfor, untuk membantu pembentukan mineral yang merangsang pertumbuhan perkembangan akar, mempercepat pembungaan dan pembuahan, serta mempercepat pemasakan bibit, karbohidrat dari daun ke buah, memperkuat jaringan tanaman, serta meningkatkan daya tahan. Kalsium, untuk menguatkan batang, membantu keberhasilan penyerbukan, membantu pemecahan sel, membantu aktivitas beberapa enzim, serta menetralisir senyawa dan kondisi tanaman. Yang kelima, magnesium, yaitu untuk membantu pembentukan klorofil, asam amino, vitamin, lemak, dan gula. Berperan dalam transportasi fosfat pada tanaman. Yang keenam, yaitu sulfur, untuk membantu pembentukan asam amino, protein, dan vitamin. Membantu pembentukan bintil akar dan pembentukan tunas baru. Yang ketujuh, besi, berperan dalam proses-proses biologis tanaman, seperti proses pernafasan, pembentukan klorofil, dan fotosintesis. Yang ke-8, mangan, untuk membantu proses fotosintesis dan berperan dalam pembentukan enzim-enzim tanaman. Yang ke-9, yaitu zinc, untuk membantu dalam pembentukan auksin, klorofil, dan karbohidrat. Yang ke-10 yaitu molybdenum, berperan sebagai pengikat nitrogen bebas di udara untuk pembentukan protein dan menjadi komponen pembentukan enzim pada bakteri bintil akar leguminose. Yang ke-11 boron, untuk membawa seluruh jaringan tanaman, mempercepat penyerapan unsur kalium, merangsang tanaman kualitas produksi sayuran dan buah. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu masing-masing peranan pupuk berdasarkan unsurnya. Macam-macam unsur terdiri dari 2, yaitu pupuk unsur makro dan pupuk unsur mikro. Kalau untuk pupuk unsur makro terdiri dari N, P, K, Ca, Mg, dan S. Sedangkan untuk pupuk unsur mikro terdiri dari B, M, Zn, MO, Fe, Cu, Cl, Si, Na, dan Co. Next. Peranan pupuk unsur makro. Terdapat 6 macam unsur makro. Untuk unsur yang pertama, yaitu pupuk N atau nitrogen. Peranannya yang pertama, yaitu membuat tanaman lebih hijau. Yang kedua, mempercepat pertumbuhan tanaman, seperti tinggi jumlah anakan dan jumlah cabang. Yang ketiga, menambah kandungan protein hasil panen. Lalu unsur yang kedua, yaitu pupuk K atau kalium. Peranannya yang pertama yaitu sebagai aktivator enzim, sekitarnya memerlukan unsur K. Lalu yang kedua, membantu penyerapan air dan unsur hara dan tanah oleh tanaman. Yang ketiga, membantu transportasi hasil asimilasi dari daun ke jaringan tanaman.
unsur yang ketiga yaitu pupuk P atau fosfor. Peranannya yang pertama, memacu pertumbuhan akar dan membentuk sistem perakaran yang baik. Yang kedua, menggiatkan pertumbuhan jaringan tanaman yang membentuk titik tumbuh tanaman. Yang ketiga, memacu pembentukan bunga dan pematangan buah atau biji sehingga mempercepat masa panen. Yang keempat, memperbesar presentasi terbentuknya bunga menjadi buah. Yang kelima, menyusun dan menstabilkan dinding sel sehingga menambah daya tahan tanaman terhadap serangan hama penyakit. Lalu unsur yang keempat, yaitu pupuk Ca atau kalsium. Peranannya yang pertama, mempercepat pertumbuhan daun dan batang tanaman. Yang kedua, meningkatkan zat hijau daun atau klorofil. Yang ketiga, meningkatkan hasil produksi tanaman. Yang keempat, meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit. Yang kelima, meningkatkan kualitas hasil panen. Hasil panen lebih tahan selama transportasi, hasil panen lebih tahan lama dalam penyimpanan, akar tanaman lebih cepat menyerap kalsium dan nitrat yang ada di dalam tanah. Lalu, unsur yang kelima yaitu pupuk Mg atau magnesium. Peranannya yang pertama yaitu agar daun yang bentuk karbohidrat, lemak, dan minyak-minyak magnesium jumlah biangnya. Yang kedua yaitu magnesium atau memegang peranan penting dalam transportasi fosfat dalam tanaman. Yang ketiga, dengan demikian kandungan fosfat dalam tanaman dinaikkan dengan jalan menambah unsur magnesium. Lalu unsur yang terakhir yaitu pupuk S atau sulfur tolerant berperan dalam pembentukan bibit akar. Lalu yang kedua penting dalam beberapa jenis protein seperti asam amino. Lalu yang ketiga membantu pertumbuhan anakan. Yang keempat, sulfur merupakan bagian penting pada tanaman penghasil minyak, sayuran seperti cabai, kubis, dan lain-lain. Dan ini merupakan gambar dari 3 pupuk unsur. Selanjutnya, peranan pupuk unsur mikro. Ada 10 unsur. Yang pertama itu pupuk B atau boron. 1. Perannya mengangkut karbohidrat ke dalam tubuh tanaman dan mengisap unsur kalsium. Yang kedua, berperan dalam perkembangan bagian-bagian tanaman untuk tumbuh aktif. Pada tanaman penghasil biji, unsur ini pun berpengaruh terhadap pembagian sel. Yang ketiga, menaikkan mutu tanaman, sayuran, dan tanaman buah. Yang kedua, pada pupuk Mn atau mangan. Perannya terdiri dari 2. Yang pertama, perannya tak jauh beda dengan unsur besi. Yang kedua, sebagai komponen untuk memperlancar proses asimilasi. Unsur ini pun merupakan komponen penting dalam berbagai enzim. Yang ketiga, pupuk Zn, yaitu pupuk zinc atau seng, yaitu memberi dorongan terhadap pertumbuhan tanaman karena diduga Zn dapat berfungsi membentuk hormon tumbuh. Next. Yang keempat, yaitu pupuk Cu atau tembaga. 1. Mendorong terbentuknya hijau daun. Yang kedua, untuk menjadi bahan utama dalam berbagai enzim. Yang kelima, pupuk Cl atau klor. Memperbaiki dan meningkatkan hasil kering tanaman seperti tembakau, kapas, kentang, dan tanaman sayuran umumnya. Yang keenam, yaitu pupuk Fe atau besi untuk pernapasan tanaman dan pembentukan hijau daun. Yang ketujuh, yaitu pupuk Si atau silika. Yang pertama, perannya adalah 1. Meningkatkan ketahanan tanaman terhadap ketidakseimbangan unsur hara. Yang kedua, Si dapat meningkatkan ketersediaan unsur hara P dalam tanah.
Yang ketiga, SI dapat mengurangi pengaruh Mn, Fe, dan Al yang sering terjadi pada tanah-tanah masam dan berdrainase buruk. Next. Selanjutnya, pupuk Na atau natrium. Perannya yang pertama yaitu 1. Mempertahankan kadar air di daun dan dapat menggantikan peran unsur K. Yang kedua, untuk membantu pertumbuhan umbi serta mencegah umbi menjadi busuk. Yang ke-9 yaitu pupuk MO atau molybdenum. Perannya yaitu 1. Unsur ini sangat berguna bagi tanaman jeruk dan sayuran. Yang kedua, untuk tanaman pupuk hijau, molybdenum membantu mengikat nitrogen dari udara bebas. Ini disebabkan unsur ini merupakan bagian dari komponen penyusun enzim-enzim pada bakteri nodula akar tanaman pupuk hijau. Yang terakhir, yang ke-10 adalah pupuk CO atau kobalt. 1. Sebagai komponen dari sejumlah enzim untuk meningkatkan ketahanan kekeringan biji. Yang kedua, dalam kacangan, kobalt penting untuk fiksasi nitrogen oleh bakteri yang berasosiasi dengan kacangan. Macam-macam pupuk organik dan anorganik. Next. Pupuk organik. Pupuk organik adalah jenis pupuk yang diolah dari sebagian sumber hewani atau nabati. Namun, sumber utama organik bisa berasal dari kandungan hewani dan nabati secara keseluruhan. Bentuknya bisa berupa padat ataupun cair. Next. Jenis-jenis pupuk organik yang pertama yaitu ada pupuk kandang. Pupuk kandang berasal dari kotoran hewan ternak seperti sapi, kambing, ayam, domba, dan lain-lain. Pupuk kandang sendiri mengandung fosfor, nitrogen, kalium, magnesium, belerang, kalsium, besi, natrium, dan tembaga. Kandungan tersebut sangat baik untuk menyuburkan tanah. Selain itu juga bagus untuk makanan tanaman di dalam tanah. Terdapat 2 jenis pupuk kandang, yaitu pupuk dingin dan pupuk panas. Pupuk dingin berasal dari kotoran hewan seperti babi, kerbau, dan sapi yang diurai oleh mikroorganisme secara perlahan. Lalu, pupuk panas yaitu terjadi akibat penguraian yang cepat dan terjadi pada kotoran ayam, kambing, dan kuda. Next. Yang kedua yaitu pupuk kompos. Pupuk kompos berasal dari sampah tumbuhan, bangkai hewan, dan juga limbah organik dari buah-buahan maupun sayuran. Pupuk kompos diurai melalui mikroorganisme. Cacing juga membantu penguraian pupuk kompos. Pupuk kompos sendiri sangat baik untuk memperbaiki struktur tanah dan mengembalikan unsur hara di dalamnya. Selain itu juga berfungsi memperbaiki drainase dan pori-pori di dalam tanah dengan adanya cacing sebagai pengurai. Next. Yang ketiga ada pupuk hijau. Pupuk hijau adalah pupuk yang berasal dari sisa panen. Semua jenis tanaman bisa dimanfaatkan sebagai pupuk hijau, tetapi yang paling sering digunakan yaitu tumbuhan kacang-kacangan. Pupuk hijau sangat efektif untuk meningkatkan unsur hara di dalam tanah. Next. Yang keempat yaitu pupuk serasah. Pupuk serasah bisa disebut juga sebagai penutup tanah karena biasanya diletakkan di atas tanah. Pupuk serasah berasal dari komponen yang tidak berguna seperti jerami kering, bonggol jagung, dan rumput aritan. Selain untuk menyuburkan tanah, pupuk serasah juga menjaga tanaman bebas dari penyakit akibat air hujan. Pupuk ini juga dapat menjaga kelembapan tanah dan mengurangi penguapan yang menyebabkan kekeringan tanah. Next. Yang kelima yaitu pupuk organik cair. Pupuk organik cair adalah pupuk yang terbuat dari urin ternak atau hasil fermentasi bahan-bahan organik yang direndam hingga menjadi pupuk cair.
Pupuk organik cair penggunaannya dengan cara disemprotkan ke daun atau disiram ke permukaan tanah dekat tanaman. Next. Kelebihan dan kekurangan pupuk organik. Kelebihannya yaitu yang pertama, meningkatnya produktivitas dari lahan pertanian. Yang kedua, mudahnya melakukan pengolahan lahan. Yang ketiga, harga lebih murah dan mudah untuk didapat dari alam. Yang keempat, mempunyai kemampuan dalam memobilisasi atau menjembatani hara yang ada di tanah. Kekurangannya yaitu yang pertama, satu faktor pembawa hama penyakit, yang kedua kandungan unsur hara pupuk organik sulit untuk diprediksi, yang ketiga yaitu respon tanaman lebih lambat karena pupuk organik bersifat slow release, yang keempat masih sering mengandung biji-bijian tanaman pengganggu, terutama pada pupuk kandang. Next. Selanjutnya, pupuk anorganik. Pupuk anorganik adalah jenis pupuk yang berasal dari bahan organik. Biasanya mengandung unsur hara atau mineral tertentu. Jenis pupuk ini biasa dikenal pula sebagai pupuk kimia. Pupuk yang diproduksi melalui bahan kimia, biologi, dan fisika. Berasal dari bahan-bahan anorganik yang biasa kita sebut bahan kimia atau karena merupakan pupuk yang berasal dari campuran bahan kimia. Mengandung bahan atau unsur hara tertentu dan termasuk ke dalam pupuk buatan yang dibuat oleh pabrik. Next. Pupuk anorganik berasal dari bentuk bahannya. Yang pertama itu adalah pupuk padat. Pupuk padat itu bentuk bahan padat seperti butiran, kristal, dan tepung. Pengaplikasiannya dengan langsung diberikan dan langsung ditaburkan ke tanah. Contohnya itu ada pupuk urea dan pupuk NPK. Lalu ada pupuk cair, yaitu berupa konsentrat atau cairan. Cara pengaplikasiannya dengan cara disemprotkan atau disiramkan. Contohnya itu NPK cair dan NP cair. Next. Lalu pupuk berdasarkan kandungannya, yaitu ada pupuk tunggal. Pupuk tunggal merupakan pupuk yang mengandung satu jenis unsur hara, biasanya berupa unsur hara makro primer. Contohnya itu adalah pupuk KCl, dan ada pupuk TSP atau triple superfosfat 46%. Pupuk triple superfosfat atau TSP adalah nutrien anorganik yang digunakan untuk memperbaiki hara tanah untuk pertanian. TSP artinya triple superfosfat, yaitu memiliki rumus kimia CaH2PO4 dengan kadar PO5 atau fosfat itu 44-46%. Lalu ada pupuk majemuk, yaitu pupuk yang mengandung lebih dari satu unsur hara. Yaitu contohnya ada NPK, yaitu mengandung senyawa amonium nitrat, amonium dihidrogen fosfat, dan kalium klorida. Lalu ada pupuk NP yang mengandung nitrogen dan fosfor. Next. Selanjutnya itu contoh pupuk anorganik. Yang pertama itu ada ZA. ZA atau Zalzur amoniak. Kegunaan pupuk ZA adalah untuk memperbaiki kualitas produksi tanaman, warna, dan rasa tanaman. Fungsi pupuk ZA lainnya adalah membuat tanaman menjadi lebih kebal terhadap serangan hama dan penyakit. Lalu ada pupuk gandasil D. Pupuk gandasil D merupakan jenis pupuk yang mengandung hara utama, yaitu nitrogen. Pupuk gandasil D mengandung hara berkisar antara 18-20%. Pupuk gandasil D berwarna biru muda dan memiliki bentuk seperti tepung halus. Pupuk gandasil D mempunyai kelarutan yang tinggi dan biasanya digunakan untuk fase vegetatif. Fase vegetatif adalah fase pada tanaman yang saat mengalami pertumbuhan dan pemulihan setelah berbuah. Pupuk gandasil D biasanya diaplikasikan ke dalam bagian daun karena supaya dapat terserap melalui stomata. Penggunaan pupuk kimia ini apabila berlebihan dapat merusak ekosistem dan tanaman dapat terluka bahkan terbakar. Lalu ada pupuk DSP atau double superfosfat atau disodium fosfat, yaitu kegunaannya untuk memperbaiki pH tanah dan memperlancar transportasi zat fosfat pada tanaman. Next.
Selanjutnya ada TSP atau triple superfosfat, yaitu berfungsi sebagai pupuk yang membantu dalam proses produksi dan pertumbuhan tanaman, karena pupuk ini banyak mengandung zat fosfor. Perbedaan antara pupuk DSP dan TSP yaitu kandungan fosfatnya, yaitu kalau jika DSP itu memiliki kandungan 36-38% fosfat, sedangkan TSP memiliki kandungan 44-46 fosfat. Lalu ada pupuk Ponska, yaitu memiliki kandungan unsur hara nitrogen, fosfor, dan kalium. Pupuk kalium berwarna kuning, kemerahan, dan membentuk butiran. Ponska memiliki kelarutan yang sedang dan bertekstur agak kasar. Ponska dapat digunakan di segala jenis tanaman di Indonesia. Lalu yang terakhir adalah sendawa cili. Next. Kelebihan dan kekurangan pupuk anorganik. Kelebihannya yaitu unsur hara yang terkandung dalam pupuk anorganik cepat terurai, lalu cepat dan mudah terserap oleh tumbuhan. Yang ketiga, pengaplikasian pupuk mudah dilakukan. Yang keempat, kebutuhan tanaman akan unsur hara bisa dilakukan dengan mudah karena pupuk anorganik dan pupuk buatan unsur haranya sudah jelas. Kekurangannya yang pertama, cepat terurai dan kandungan unsur hara yang banyak. Lalu ketersediaan unsur hara tidak terjamin. Yang ketiga, pupuk anorganik atau pupuk buatan tidak bisa tersimpan lama pada media tanam. Yang keempat, harga pupuk yang ada relatif tinggi, lalu mengakibatkan tidak seimbangnya unsur hara tanah dan penurunan pH. Next. Selanjutnya ada teknologi pembuatan pupuk. Teknologi pembuatan pupuk dengan PROMI. PROMI, Promoting Microbes, adalah formula mikroba unggul yang mengandung mikroba pemacu pertumbuhan tanaman, pelarut hara terikat tanah, pengendali penyakit tanaman, dan dapat menguraikan limbah organik pertanian atau perkebunan. Bahan aktif PROMI adalah mikroba unggul asli Indonesia, yaitu Trichodorma harziadum DT38, T. pseudocodinil DT39, Aspergillus sp, dan fungsi pelapuk putih. Penggunaan PROMI bisa langsung diaplikasikan pada tanah atau tanaman, memperkaya kompos dengan mikroba yang bermanfaat, dan diaplikasikan pada saat pembuatan kompos limbah pertanian atau perkebunan. Alat dan bahan yang digunakan diantaranya alat. Pertama, ada bahan sabit atau paran. Yang kedua, gember besar sebagai tempat air. Yang ketiga, heater atau heater untuk menyiram larutan PROMI. Yang keempat, tali rafia. Yang kelima, cetakan dari kayu. Yang keenam, plastik hitam kedap air atau terpal penutup. Yang ketujuh, sekop atau cangkul. Selanjutnya ada bahan. Yang pertama, jerami. Yang kedua, serasa. Yang ketiga, rumput-rumputan. Yang keempat, kotoran hewan atau pupuk kandang. Yang kelima, air. Yang keenam, PROMI 1 kg untuk setiap 1 ton bahan. Prosedur kerjanya diantaranya, yang pertama, memasukkan air ke dalam ember besar. Volume air yang diperlukan kurang lebih 200 liter untuk setiap 1 ton bahan. Bahan yang diperlukan opsional, contohnya jerami, rumput, atau kotoran hewan. Lalu masukkan PROMI ke dalam ember besar sesuai dosis yang diperlukan. Aduk hingga tercampur merata. Yang kedua, siapkan cetakan kayu dengan ukuran 2x1 x 1 per meter. Yang ketiga, masukkan rumput atau jerami atau serasan lapis demi lapis.
Tebal setiap lapisan adalah 20 cm. Yang keempat, padatkan setiap lapisan rumput atau jerami atau serasa dengan cara diinjak-injak. Larutan bromir yang sudah siap diisi di dalam heater. Yang kelima, siramkan larutan bromir pada setiap lapisan sehingga merata. Apabila rumput atau jerami atau serasa sudah kering, lakukan perendaman selama 4-6 jam. Yang keenam, lepaskan kotak cetakan bambu penuh dengan bahan organik. Kotak tersebut yang dilepaskan. Yang ketujuh, rumput atau jerami atau serasa yang sudah dicetak dibungkus ke dalam terpal. Selanjutnya, ikat terpal dengan tali rafia. Jangan lupa beri pererat pada bagian atas terpal. Yang kesembilan, tumpukan rumput atau jerami atau serasa, lalu biarkan selama 2 hingga 4 minggu. Lalu pupuk siap digunakan. Baik, demikian teman-teman dan Ibu Lelanti, presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.